Jadi ini satu hal yang menarik ya, gara-gara film judulnya Whistle. Whistle. Dan ini tuh nyeritain Aztec Whistle. Oh yang scream itu ya? Iya yang Bukan. oh gitu sih aja bukan cok. Yang tengkorak yang Iya. Whistle baby. Beda goblok. Jadi gini guys. You know. Ini tuh sebenarnya dibikin atas dasar apa ya? Suara jeritan manusia sebagai ratusan manusia kalau teriak di waktu yang bersamaan. 100. 100 manusia yang teriak di waktu bersamaan. Jadi Aztec Death Whistle ini tuh alat musik sebenarnya. Oh yang suka dipakai buat ngeprank orang ya? Iya. Iya. Beli dong. Ada gak ya? Kita Ada. kerjain satpam di depan. Oh iya. Kita teriakan dari sini. Tapi itu tuh sebenarnya ada hukumnya juga by the way. Ya. Saya cerita dulu ya. Kalau satpam di depan nggak akan marah kita trik itu. Mas Lutfi. Terus besok-besok ada yang gitu lagi. Paling si Lutfi. Terus ternyata udah hilang yang punya mas. Jadi ada beneran yang teriak anjing. Mas Lutfi gitu doang. Langsung heart rate-nya 140 ya. Kayak Shogun kemarin. Nino juga anjing. Iya anjing. Sok lanjut. Jadi Death Whistle, Aztec Death Whistle adalah alat musik kuno peradaban Aztec. Bentuknya itu tengkorak manusia. Iya. Dan dia itu bukan sekedar hiasan. Tapi lubangnya itu didesain untuk presisi yang aneh menghasilkan suara yang gak normal. Karena ini yang fun fact-nya, Aztec Death Whistle itu diambil dari tengkorak orang asli. Hah? Jadi Sebenarnya. diafragma orang tuh dibaca dari tengkorak. Dari ngerti gak diafragma? Ngerti. Aliran udara. Aliran udara yang untuk ngeluarin suara itu Suara dia teriak itu. pakai jenazah asli Oh dibikinnya hell sama. nah What man. the fuck? Hell nah man. Nah, si diafragma yang dikeluarinnya itu entah gimana menyerupai suara teriakan manusia kalau kena angin. Terus akhirnya benda ini tuh sebenarnya nggak pernah dianggap penting sama sekali. Dulu tuh udah ditemuin orang-orang tuh, orang Mexico tuh udah tahu. Oh lah Mexico. Si Checo Perez lah siapalah, si Carito Hernandez tuh tahu sebenarnya. Itu yang melihara aku Daniel juga tahu. Tahu? Enggak, itu Kolombia anjing. Oh itu Kolombia. Yang beli aku Daniel. Tahu nggak siapa? Tahu. Siapa? Don. Don't worry, be happy. Ih. Kenapa sih konsumsi apa mana? Itu Don tadi. Pablo. Mana konsumsi yang dijual Escobar? Mr. White. Mr. White. Mr. White. Lanjut Van. Pablo Escobar. Sampai Ya. tahun 99, arkeolog itu menemukan kerangka manusia di kuil Aztec Templo Mayor. Templo Mayor. Yang aneh, di kerangka manusia itu di tangannya ada 2 kerangka dari Death Whistle. Bro gedein dikit dong bro headset aing. Terus? Seolah-olah dia tuh mati megangin Death Whistle ini. Oh jadi gede? Iya, ya kayak gitu kak. Kerangka gitu. Bener. Terus? Terus akhirnya ini tuh masih di waktu itu di research dan akhirnya di apa namanya dimunculin lagi suara Masih bunyi? bunyinya tuh beda sama Death Whistle yang era modern. Oh kenapa? Lebih mengerikan, lebih nyaring, lebih kayak ada somethingnya gitu. Oh itu yang genuine berarti? Genuine ya dia tuh. Sampai ada kayak buat beberapa orang yang dengar tuh kayak kok ini bunyinya kayak orang disiksa, bunyinya kayak Oh my angin God. badai, jeritan massal, terus makhluk yang lagi mati terus kegencet gitu bunyinya. Jadi beda sih Aztec Whistle yang OG-nya tuh. Sampai akhirnya pas dicek si apa sih namanya DB tuh? Demam berdarah. Bukan, Desibel. suara DB Cooper. desibel. Oh. Desibel yang di OG-nya Aztec Whistle yang ditemuin sama Genuine. jenazah itu tuh lebih mengganggu ke reaksi otak manusia daripada yang dibikin sekarang. Jadi manusia tuh reaksinya bisa panik atau lari, mau dia nggak tahu apa bunyinya, tapi bunyinya itu emang bikin orang lari. Coba bunyi di klub deh. Anjing dicari sama ini bouncer. kayak mana dulu dong. Nah akhirnya si jenazah yang ditemuin itu ketahuan kalau dia digunakan untuk perang. Yang kepala tadi. Oh. Nah jadi pasukan Aztec itu tuh malam-malam menyerang menggunakan itu secara bersamaan. Terus akhirnya si orang ini tuh tugasnya apa coba? Apa? Dia tugasnya tuh nggak maju untuk perang bawa pisau segala rupa. Oh tapi emang bikin takut aja. Benar, dia menggunakan psychological warfare. Terus dia ada di mana posisinya? Dia posisinya depan. Berarti pura-pura jadi teman, jadi musuh. Enggak, dia sembunyi di bawah batu gitu, terus bunyiin itu. Itu Beda itu mah Native Mr. American. Bones ya. Oh ya salah. Mana tahu Mr. Bones enggak? Yang mana? Mr. Bones tuh. Tahu gue Tahu lah Mr. Bones. Masa enggak tahu sih? Yang dia kirain toilet taunya tempat masak orang boker di situ.
Masa nggak tahu Mr. Bones sih? Itu ternyata tugasnya adalah mengganggu psikolog musuh dan itu ditugasin waktu zaman Aztec. Nah, jadi ada 2 kegunaannya. Aztec whistle yang dipakai untuk perang sama satu lagi dipakai untuk ritual kematian dan pengorbanan. Namanya adalah Adalah. Goblok sama Robi anjing. Nama dia percaya kalau dewa kematian Mictlantecutli. Itu dewa kematian namanya. Ya, susah anjing namanya susah banget. Males aing anjing urut. Pas ada setan pas datang mimiki sahanya. Itu ada anjing apa sih Google dulu. Mictlantecutli. Nah, whistle ini tuh digunakan sebagai pengorbanan manusia. Jadi saat korban dikorbankan, whistle itu ditiup untuk menyatu dengan suara teriakan orang yang dikorbankan. Nah, ini sampai ada yang bilang kalau pintu ke dunia kematian itu dibuka sewaktu suara mereka udah menyatu. Jadi whistle sama teriakan orangnya. Jadi bukan alat, tapi dia itu pemandu roh untuk dikorbankan ke sang dewa kematian. Ya, dewa kematian. Dewa kematian. Yang bikin gila, desain whistle ini tuh kompleks banget, guys. Jadi untuk peneliti ini bilang untuk bikin suara disturbing ini tuh dia harus mempelajari akustik dengan sangat handal. Kuncinya. Sampai orang bingung karena zaman itu untuk mempelajari akustik tuh susah banget. Nah, yang paling fakta dari semua, yang OG-nya itu emang pakai tulang manusia yang dibentuk ulang. Masih ada nggak tuh di my museum God. apa gitu atau apa? Kayaknya masih ada. Sekarang warnanya udah hitam by the way. Tulang kan menghitam kan? Iya, Emang betul, iya? menghitam. Iya. Bukan menghitam sih. Coklat, lebih ke coklat Iya, gitu. lebih mencoklat lah.